Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil minan al-hadi li aqwamis sunan alladzi farada alaina asyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam. Usalli wa usallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Afdalas salati wassalam, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyajikan yang berjudul iman sebagai salah satu indikator kebahagiaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika indikator kebahagiaan itu diukur oleh banyaknya harta atau menjadi orang yang kaya, maka Qorunlah yang paling bahagia di dunia ini. Qorun hidup pada zaman Nabi Musa. Tetapi faktanya Qorun tidak bahagia. Ia dan harta yang dimilikinya dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khasabna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami benamkan dia Qorun dan rumahnya ke dalam bumi. Ini menunjukkan bahwa harta yang banyak, kekayaan yang kita miliki, yang kita anggap banyak itu tidak menjadi jaminan kebahagiaan seseorang. Jika indikator kebahagiaan itu diukur oleh pangkat jabatan kekuasaan, maka Fir'aun, Raja Abraha, dan Namrudlah yang paling bahagia di dunia ini. Tetapi kenyataannya tidak. Fir'aun dan para pengikutnya ditenggelamkan Allah ke dalam laut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kami membelah untuk kamu lautan sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya sedang kamu menyaksikan. Kemudian Raja Abraha yang merupakan gubernur dari Yaman, ketika bermaksud untuk menyerang Ka'bah di kota Mekah, apa yang dirasakan oleh Raja Abraha dan para pengikutnya sebelum sampai di kota Mekah? Ini tergambar ataupun tersurat dalam firman Allah, surat Al-Fil ayat 3-5. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan dia mengirimkan kepada mereka, yaitu kepada Raja Abraha dan para pengikutnya, tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratim min sijil, melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Itulah kesudahan dari Raja Abraha. Kemudian Raja Namrud, dia tewas secara tragis oleh gerombolan nyamuk.
Ini menunjukkan bahwa pangkat, jabatan, atau kekuasaan bukan merupakan indikator kebahagiaan. Jika kebahagiaan itu diukur indikatornya oleh suami yang tampan, atau laki-laki yang tampan dan istri yang cantik, maka para artis atau selebritislah yang seharusnya bahagia. Tetapi mereka terkadang ada yang tidak bahagia. Bahkan hidupnya stres, hidupnya depresi, frustasi, sehingga terjerumus ke dalam narkoba dan berakhir di penjara. Ini mengindikasikan ketampanan dan kecantikan bukan merupakan ukuran kebahagiaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa sesungguhnya indikator kebahagiaan? Dari sekian banyak dalam Al-Quran indikator kebahagiaan, satu di antaranya adalah menjadi orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Apabila orang yang beriman ditakdirkan memiliki harta yang banyak, maka harta akan digunakan di jalan Allah. Harta akan digunakan untuk membantu orang-orang yang fakir, untuk menolong orang-orang yang miskin, punya rasa kepedulian kepada orang-orang yang berkesusahan atau berkesulitan. Apabila kita beriman dan ditakdirkan memiliki pangkat, jabatan, atau kekuasaan akan digunakan di jalan Allah untuk menyebarkan dakwah Islam. Kekuasaan akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Jika ditakdirkan dia beriman menjadi pejabat atau pemimpin, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan memanipulasi, dia tidak akan menzolimi rakyat, dia tidak akan menipu rakyat. Karena punya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang yang beriman ditakdirkan wajahnya tampan dan cantik, tampan bagi laki-laki dan cantik bagi perempuan, maka ketampanan dan kecantikan tidak dijadikan sebuah hal yang menjadi kesombongan. Justru ditakdirkan tampan dan cantik untuk disyukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat, mencerahkan dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.